Perkenalkan, nama saya Maria Cinglena Kurniati, kelas 2024 I, NPM 24103392. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi negara. Adapun subpemateri yang akan dibacakan oleh para pemateri yaitu pengertian konstitusi, kedudukan konstitusi, tujuan dan fungsi konstitusi, Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi, perubahan konstitusi, dan terakhir Piagam Madinah. A. Pengertian konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu kata constitution yang berarti membentuk, menyusun pernyataan. Sedangkan dalam bahasa Prancis berasal dari kata constituere yang artinya membentuk. Dalam bahasa Latin merupakan gabungan dari dua kata yaitu cum yang artinya bersama-sama dengan dan statuere yang berarti berdiri, membuat sesuatu berdiri atau menetapkan. Jadi, konstitusi berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama. Bagian B, kedudukan konstitusi. Konstitusi pada hakikatnya berlaku sebagai hukum tertinggi karena merupakan wujud perjanjian sosial tertinggi seluruh rakyat yang berdaulat dalam suatu negara. Dalam konstitusi terdapat berbagai dokumen hukum, politik, dan ekonomi yang berfungsi sebagai mercusuar yang memberikan pedoman, arah, dan petunjuk bagi suatu negara untuk menata dirinya. Konstitusi juga berisi tentang aturan main antar berbagai pusat kekuasaan sehingga terdapat kepastian bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Pada hakikatnya, konstitusi berisi 3 hal pokok. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. Yang kedua, ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Dan yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Struycken dalam bukunya Het Strategie van het Koninkrijk der Nederland menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi 1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. 2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. 3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang. Dan keempat, suatu keinginan dengan suatu perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang hendak dipimpin. C. Tujuan dan fungsi konstitusi. Konstitusi memiliki tujuan yaitu A. Memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. B. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri. C. Memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa negara dalam menjalankan kekuasaannya. Sehingga dari tujuan dan fungsi tersebut, konstitusi memiliki peran yang sangat strategis dalam mencapai dan meraih tujuan negara sebagaimana menurut Lemhanas 2011, konstitusi memiliki peran strategis berupa A. Menjaga kredibilitas dan efektivitas sebagai lembaga politik. B. Menjamin kehidupan demokrasi dan public engagement. C. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam rangka akuntabilitas badan-badan publik. D. Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi. Setelah Undang-Undang 45 disahkan menjadi aturan main dan kerangka kerja pemerintah Republik Indonesia, sejak itulah berlaku konstitusi yang mengikat seluruh wilayah dan bangsa Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang 1945 adalah Konstitusi Republik Indonesia yang pertama yang terdiri atas 1. Pembukaan yang meliputi 4 alinea berasal dari naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang disusun panitia kecil pada 22 Juni 1945. Yang kedua, batang tubuh atau isi yang meliputi 16 bab 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 aturan tambahan.
yang berasal dari Rancangan Undang-Undang Dasar tanggal 16 Juli 1945 dan disusun oleh BPUPKI. Yang ketiga, penjelasan resmi Undang-Undang 1945. Perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi atau biasa disebut dengan istilah amandemen bukanlah sesuatu yang dianggap tabu atau terlarang dalam kehidupan negara yang demokratis. Perubahan merupakan sesuatu hal kehidupan dan sejarah. Perkembangan kebutuhan dan pemikiran manusia yang selalu berubah menuntut penyesuaian-penyesuaian suatu undang-undang yang merupakan produk pemikiran manusia dalam kurun tertentu. Bahkan dalam kehidupan beragama, manusia telah banyak melakukan perubahan-perubahan penafsiran atas kitab suci agamanya yang sakral. Perubahan penafsiran atas kitab suci itu bukanlah tergolong atas nama hukum Tuhan. Sebaliknya merupakan tindakan kreatif manusia dalam rangka mencari jawaban-jawaban aktual agama terhadap tuntutan dan perkembangan zaman. Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama di dunia. Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam sebuah negara yang harus ditaati dan diikuti. Madinah Al-Munawwarah adalah salah satu negara yang mempunyai konstitusi yang ditulis yang dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Konstitusi Madinah ini tidak lepas dari historis atau sejarah perjalanan kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai pemimpin pada masa itu, dan juga konstitusi Madinah ini tidak lepas tentang masyarakat Madinah. Dalam cerita sejarah, Madinah adalah sebuah negara yang memiliki lingkungan yang subur. Bangsa Indonesia dengan Pancasilanya pada sila keempat menyebutkan bahwa pemusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan jelas mengisyaratkan bahwa untuk menangani atau menyelesaikan suatu konflik adalah dengan jalur musyawarah, bukan dengan kekerasan, apalagi sampai memanfaatkan hukum sebagai alat menyingkirkan sekelompok orang yang tidak disenangi. Piagam Madinah sebagai konstitusi yang diterapkan di Madinah merupakan kesepakatan bersama dan bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Begitu pula Konstitusi Republik Indonesia yang merupakan konsensus bersama yang dituju untuk kepentingan bersama, bukan dimanfaatkan oleh pengusaha atau kelompok tertentu saja. Mengeluarkan konstitusi yang memberikan otonomi tertentu kepada Hindia Belanda. Selanjutnya, Sumpah Pemuda di tahun 1928. Pada saat itu, pemuda-pemuda Indonesia mengucapkan Sumpah Pemuda yang menyerukan persatuan, bahasa, dan budaya nasional. Lalu proklamasi kemerdekaan di tahun 1945, meskipun belum ada konstitusi tertulis, namun naskah proklamasi tersebut berisi tentang prinsip-prinsip dasar negara. Kemudian Undang-Undang 1945 yang merupakan konstitusi pertama di Indonesia dan ditetapkan pada 18 Agustus 1945 oleh Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Selanjutnya Konstitusi RIS tahun 1949 dengan konstitusi baru Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun hal itu hanya sebentar saja karena Indonesia kembali menetapkan Undang-Undang 45 sebagai konstitusi negara pada tahun 1950. Amandemen Undang-Undang Dasar 45. Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Dasar 45 telah mengalami perubahan beberapa amandemen penting, juga terjadi pada tahun 99 yang memasukkan konsep otonomi daerah. Maju ke era reformasi tahun 98, Indonesia mengalami reformasi politik yang mengakhiri era Orde Baru. Saat itu terjadi beberapa amandemen pada Undang-Undang 45 yang menguatkan demokrasi, hak asasi manusia, serta otonomi daerah. Selanjutnya amandemen keempat Konstitusi 45. Pada tahun 2002, Indonesia mengubah sistem pemerintahan dari presidensial ke presidensial terpilih. Amandemen ini juga menetapkan pembagian kekuasaan yang lebih jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Dan terakhir, konstitusi saat ini, Undang-Undang 45 yang telah beberapa kali diubah, adalah konstitusi Indonesia saat ini. Ini mengatur dasar negara, sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, dan tugas serta tanggung jawab lembaga-lembaga negara. Apa saja fungsi dari konstitusi?
Fungsi konstitusi adalah mengatur kekuasaan pemerintahan, mengatur hubungan pemerintah dan rakyat, dan menentukan batasan-batasan kekuasaan. Konstitusi juga mengatur proses perubahan, mengatur hukum, mengatur otonomi daerah, memberikan pedoman moral, dan mengatur hubungan internasional. Nah, menurut kamu, apakah konstitusi di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Konstitusi yang berjalan dengan baik harus melibatkan banyak aspek, seperti kelangsungan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, keseimbangan kekuasaan antar lembaga pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat. Persepsi tentang seberapa baik konstitusi berjalan sangatlah bervariasi, tergantung kepada kepemerintahan, masyarakat, dan pihak yang terkait di dalamnya. Kalau menurut kamu gimana? Coba komen di bawah ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi negara sebagai nama resmi konstitusi yang relevan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang 1945 yang merupakan konstitusi berlaku di Indonesia. Analisis ini menghubungkan isi video dengan struktur, fungsi, dan prinsip Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan teks resmi konstitusi. Ya, untuk penjelasan yang pertama itu pengertian konstitusi negara. Sesuai judul di video, dari video, konstitusi didefinisikan sebagai hukum dasar tertinggi yang mengatur struktur negara, hak warga negara, dan pembagian kekuasaan. Ini dianggap sebagai hukum tertinggi yang mengaitkan semua pihak termasuk ke pemerintah. Hubungan dengan Undang-Undang Dasar 1945, judul resmi Undang-Undang 1945 mencerminkan ini secara tepat. Pasal 1 ayat 1 menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini menetapkan konstitusi sebagai fondasi hukum dengan Pancasila pasal 2 sebagai dasar negara. Video menekankan konstitusi sebagai peta jalan atau yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, mengatur identitas nasional kedaulatan rakyat pasal 1 ayat 2 dan berbentuk negara, republik presidensial. Analisis Undang-Undang 1945 yang pertama kali diadopsi pada 1945 diamandemenkan 4 kali dari tahun 1999 sampai tahun 2002 adalah konstitusi yang fleksibel namun stabil. Ini berbeda dari konstitusi kaku seperti AS karena menemui perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial politik Indonesia. Video ini spesifik menyebut Undang-Undang 1945 tetap Indonesia menunjukkan relevansi ini. Yang kedua itu fungsi konstitusi negara sesuai judul di video. Video membahas 3 fungsi utama yang dapat dianalisis melalui Undang-Undang 1945. Itu fungsi yang pertama itu pengaturan, yaitu mengatur hubungan negara, warga negara. Analisis Undang-Undang 1945 mengatur ini melalui pembagian kekuasaan pasal 6 sampai 23, eksekutif di bawah presiden, legislatif, DPR, MPR, yudikatif, MA, MK. Contoh pasal 20 tentang kekuasaan legislatif. DPRD yang mengatur pembuatan undang-undang. Fungsi ini mencegah konflik kekuasaan seperti yang terjadi dalam sejarah Indonesia dari tahun 1945. Yang kedua itu fungsi pembatasan, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah untuk melindungi HAM. Analisis pasal
28A sampai 34 Undang-Undang 1945 hasil amandemen tahun 2000 menjamini hak hidup, kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan hak ekonomi. Ini sejalan dengan video yang menyoroti pencegahan tirani. Contoh praktisnya itu Mahkamah Konstitusi (MK) sering menguji undang-undang untuk memastikan keputusan seperti putusan tentang hak privasi tahun 2007. Yang ketiga itu fungsi stabilitas, memberikan kerangka stabil yang membangunkan jangka panjang. Analisis mekanisme amandemen di pasal 37 memungkinkan perubahan konstitusi tanpa revolusi, memberikan stabilitas sambil fleksibel. Di video ini menekankan untuk membangunkan yang relevan dengan Indonesia, yang menggunakan Undang-Undang 1945 sebagai basis reformasi pas order baru tahun 1998. Pasal 18 ketiga itu prinsip dasar konstitusi negara. Sesuai judul di video ini menyoroti prinsip supremasi hukum, demokrasi hukum negara dan HAM. Undang-Undang 1945 mengadopsi ini supremasi hukum, semua hukum di bawah konstitusi. Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Analisis ini mencegah arbitrariesness dengan MK sebagai pengawal. Pasal 24C, demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2, analisis pemilihan umum. Pasal 6A dan multipartai. Pasal 28 mencerminkan ini. Meskipun video ini tidak mendalam pada tantangan seperti korupsi negara, hukum integrasi, hukum dalam pemerintahan, analisis Undang-Undang 1945 menekankan hukum tertinggi dengan lembaga seperti KPK, meski tidak disebutkan di konstitusi sebagai implementasi perlindungan HAM. Prinsip utama pasal amandemen analisis pasal 28I ayat 4 menyatakan HAM tidak dapat dikurangi, yang sering diuji di MK, misalnya hak atas keselamatan, pendamaian. Analisis keseluruhan prinsip-prinsip ini menyebut undang-undang sebagai konstitusi yang progresif. Pembedaan dari versi asli Undang-Undang 1945 yang lebih sederhana. Video ini membandingkan dengan konstitusi AS, tapi Undang-Undang 1945 legislatif dengan Pancasila sebagai nilai dasar. Judul video konstitusi negara, pengertian fungsi prinsip dasar secara akurat mencerminkan struktur Undang-Undang Dasar 1945 yang berfungsi sebagai hukum dasar Indonesia. Analisis ini menunjukkan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi yang adaptif dengan kekuatan dalam stabilitas dan perlindungan hak atau hak asasi manusia, tetapi tantangan seperti implementasi di era modern, misalnya digitalisasi atau konflik regional, tidak dibahas. Video untuk analisis sebagaimana mendalam Undang-Undang 1945 MKRI, maksudnya itu konstitusi negara, misalnya AS atau Malaysia, beritahu untuk analisis perspektif